Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Juanggoro, mahasiswa agroindustri Politeknik Negeri Subang, dengan nomor pokok mahasiswa 103070003. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda S, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila, yang di dalamnya menjelaskan tentang Pancasila yang merupakan pemikiran konseptual dari para tokoh pendiri bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tujuan dari pendidikan Pancasila adalah agar masyarakat mampu mengetahui Pancasila secara benar, dan kemudian dari hal tersebut memunculkan sifat mengamalkan Pancasila dan memanfaatkannya secara terus-menerus, dan inilah yang disebut dengan mengamankan Pancasila. Bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Di dalamnya menjelaskan tentang lambang Pancasila yakni burung Garuda memiliki kisah historis yang mana lambang ini sudah menjadi lambang dan stempel kerajaan di Jawa. Burung Garuda dipilih karena Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Lambang negara Garuda Pancasila merupakan jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Simbol negara tersebut menjadikan cerminan dari kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara lain, dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Di dalamnya menjelaskan tentang filsafat yang memiliki arti upaya mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya akan menjadi konsep bermanfaat bagi peradaban. Filsafat juga tertuang di dalam Pancasila, karena Pancasila sendiri merupakan hasil pemikiran dari para tokoh pendiri bangsa yang memuat pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia, yang dianggap dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Di dalamnya menjelaskan tentang pengertian nilai, etika, dan norma. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, kita lebih mengerti akan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental. Hubungan Pancasila dengan pengertian nilai adalah Pancasila merupakan nilai kerohanian, akan tetapi tetap mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Karena pada hakikatnya, menurut Pancasila, negara adalah jasmani rohani. Selain itu, dalam Pancasila, nilai kerohanian mengandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran, estetis, etis, maupun nilai religius. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Di dalamnya menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Masing-masing sila memiliki hakikat serta muatan tersendiri. Susunan sila-sila Pancasila adalah sistem hierarkis. Tiap-tiap sila mempunyai tempatnya tersendiri di dalam rangkaian susunan, sehingga tidak dapat diubah antar masing-masing sila. Bab ini juga menjelaskan bahwa Pancasila memiliki korelasi dengan agama, sesuai yang dipaparkan Insinyur Soekarno, bahwa Tuhan itu Esa menjadi sebab lahir sila pertama, dan juga Pancasila sebagai refleksi nilai keislaman, yang mana itu terlihat jelas dari sila-sila yang dimiliki Pancasila. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di dalamnya menjelaskan tentang ideologi Pancasila sebagai penentu eksistensi suatu bangsa dan negara. Karena ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Kemudian Pancasila harus dihayati sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dengan demikian jiwa keagamaan, jiwa berperi kemanusiaan, jiwa kebangsaan, jiwa kerakyatan, dan jiwa menjunjung tinggi keadilan sosial. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa betapa luas peranan Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila. Di dalamnya menjelaskan tentang
Demokrasi Pancasila merupakan paham yang bersumber pada pandangan hidup atau filsafat yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia, yang hakikatnya sebagai sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa. Kemudian inti demokrasi Pancasila yaitu rakyat berhak ikut serta secara aktif dengan turut serta dalam menentukan pimpinan nasional. Kemudian di sini juga menjelaskan prinsip demokrasi Pancasila yang memperhatikan kepentingan semua golongan. Sebaliknya tidak berprinsip pada kemutlakan suara mayoritas yang akan mengakibatkan tirani kepada minoritas. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di dalamnya menjelaskan tentang hak asasi manusia yang memiliki arti hak-hak yang dimiliki manusia tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin, sehingga bersifat asasi dan universal. Di dalam Pancasila, hak asasi termuat di dalam setiap sila. Setiap sila pertama, dalam sila pertama yang menjamin setiap orang melakukan ibadah. Lalu di sila kedua, setiap orang harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya tanpa dibedakan. Di sila ketiga, termuat sila kebangsaan yang menjadi sebab terjadinya hak asasi manusia. Di sila keempat termuat harkat dan martabat setiap manusia yang berarti pula menghormati dan menjunjung tinggi segala hak asasi yang melekat padanya. Dan di sila kelima memuat kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Isi dari Pancasila berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa dan negara Indonesia, dan berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yakni ketentuan hukum positif dan mempunyai kekuatan mengikat. Kemudian kedudukan pembukaan yang merupakan produk kaidah negara yang fundamental, serta hubungan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dipisahkan, karena apa yang terkandung di dalam pembukaan telah dijabarkan ke dalam pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Di dalamnya menjelaskan tentang Pancasila pada paradigma pembangunan pada hakikat kedudukannya pembangunan nasional harus didasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Kemudian pada ranah reformasi, Pancasila berhakikat mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia. Dan pada budaya kampus senantiasa mengembangkan budaya ilmiah yang merupakan esensi pokok dari aktivitas perguruan tinggi. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini adalah buku ini menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Di dalamnya pun terdapat pengetahuan akan nilai Pancasila di dalam lingkup kewarganegaraan. Dengan adanya buku ini diharapkan agar masyarakat mampu memahami Pancasila secara benar dan juga menjadikan sebagai filter akibat dari derasnya era globalisasi. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.